Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru dan teman kita calon guru penggerak Ibu Yadi. Pertama-tama mari kita memasukkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini teman kita Ibu Yadi akan mengadakan paparan materi sebagai pelengkapan untuk aksi nyatanya. Yang pertama yaitu kata sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Indra MPD kepada Ibu dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru beserta staf yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam rangka acara sosialisasi aksi nyata budaya positif dalam rangka pendidikan guru penggerak rekan kita Bapak Hendriadi SPD. Salawat dan salam pada senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan guru yang saya hormati. Jadi hari ini adalah Pak Hendriadi dalam menjalankan pendidikannya sebagai guru penggerak. Hari ini akan melakukan sosialisasi aksi nyata budaya positif. Nah, dalam hal ini saya selaku Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri Jagra tentunya berharap banyak apa yang nanti Pak Hendri paparkan atau sosialisasikan kepada kita semua tentang budaya positif. Besar harapan saya dan harapan kita semua, semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif itu dalam setiap saat kita berada di sekolah, dalam pembelajaran maupun dalam kesempatan yang lainnya. Pak Hendriadi dan rekan guru yang saya hormati, tentunya dalam budaya positif mungkin selama ini sebenarnya kita sudah menerapkan, tapi mungkin belum terlalu mendalami atau belum terlalu menyadari bahwa kita sebenarnya sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif yang kita lakukan terhadap diri kita, terhadap rekan kerja kita, atau terhadap siswa kita. Tentunya hal itu berdampak sekali dengan kemajuan proses pembelajaran di sekolah kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti acara sosialisasi aksi nyata dari Pak Hendriadi, dan insya Allah apa yang Pak Hendriadi paparkan kepada kita semua menjadi tambahan bekal ilmu kita ke depannya. Dan teman-teman, kita semua bisa mengikuti jejak Pak Hendriadi untuk menjadi guru penggerak. Tentunya itu harapan kita semua. Dan kemudian hal-hal positif ini akan kita realisasikan atau kita implementasikan dalam proses pembelajaran kita setiap hari. Kiranya itu saja sambutan dan harapan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hendriadi untuk proses pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak kepada Pak Hendriadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khusus kepala sekolah, terima kasih atas izin yang telah diberikan untuk melengkapi kegiatan saya di pendidikan guru penggerak. Ya, sebelumnya di sini saya akan membahas masalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif
Saya calon guru penggerak angkatan 11. Slide selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini ada konsep inti budaya positif, di mana ada beberapa yang salah satunya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita bahas sama-sama ibu bapak. Oke, selesainya. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Di sini ada ilustrasi, ya, guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Selanjutnya. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Bu Bapak, kita bisa membedakan, ya, di mana mengubah paradigma stimulus respon dan ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita semua. Kalau di teori kontrolnya, realitas itu kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, yaitu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Oke, bisa dibaca ibu bapak, ya, untuk slide selanjutnya, Bu. Nah, di sini yang kita akan bahas yaitu masalah disiplin positif, di mana disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, ibu bapak, ya. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa? Untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu perilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, ibu bapak. Di sini ada 3, ya, nilai-nilai kebajikan, ya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, ya, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama yaitu ada profil Pancasila. Mana profil Pancasila ini itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernada tinggi. Yang kedua itu Ibu Primary Years Program atau disingkat dengan PYV, yaitu toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusiasme, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga itu ada keterampilan hidup atau life skill. Life skill ini dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu ibu bapak memiliki kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar, segala sesuatu yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Oke, next. Nah, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, ya. Yaitu apa? Ya, untuk bertahan hidup ini berarti manusia itu membutuhkan makan dan minum. Makan, minum, pakaian,
tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bu Bapak, selain bertahan hidup, manusia itu memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan apa? Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima ini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Setelah membutuhkan kasih sayang, kita juga membutuhkan yang namanya penguasaan. Manusia membutuhkan tidak itu Bapak penguasaan? Butuh kan? Nah, di sini ya penguasaan itu yaitu kita butuh harga diri, ya, keinginan untuk dianggap, kebutuhan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang selanjutnya itu manusia juga butuh yang namanya kebebasan. Kebebasan sini yaitu mandiri, ya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Setelah itu manusia juga membutuhkan yang namanya kesenangan. Kesenangan di sini yaitu manusia butuh bermain, ya, humor, antusiasme dan tertawa. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi intrinsik, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Setelah itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, di sini Ibu Bapak, kita ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Di mana hukuman itu adalah tindakan yang berupa tiba-tiba. Sering ya kita temukan di kelas atau di mana mungkin selama ini kita belum mengenal apa itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Mungkin sudah mengenal tapi kita tidak menyadari kalau yang kita lakukan itu adalah sebuah hukuman, ya. Tidak terencana Ibu Bapak, tiba-tiba kita langsung menghukum, mencubit anak misalkan. Nah, yang kedua yaitu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kita tidak melibatkan siswa, tiba-tiba kita langsung menghukum siswa, itu berupa hukuman. Yang tiga yaitu bersifat satu arah, hanya kita yang menentukan, tidak melibatkan siswa. Yang keempat yaitu berupa hukuman fisik. Nah, ini sering sekali ya, bisa kita lihat kalau seandainya menghukum siswa itu misal dengan keliling lapangan, push up, atau misalnya hormat di tiang bendera. Itu biasa kita temukan Ibu Bapak ya. Nah, selain hukuman ada yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah apa? Suatu yang sudah direncanakan atau disepakati sesuai peraturan kita. Nah, yang kedua, murid itu tetap dibuat tidak nyaman, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sudah itu sikap guru itu selalu memonitoring murid itu. Kita selalu mengawasnya. Itu namanya konsekuensi. Yang ketiga itu ada restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya. Yang kedua yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dalam setiap permasalahan itu kita menggunakan yang mana Ibu Bapak yang lebih baik kita gunakan. Apakah kita bisa menggunakan hukuman ataukah menggunakan konsekuensi atau restitusi. Makanya dari sini kita bisa sama-sama untuk belajar. Selanjutnya, nah di sini posisi kita Ibu Bapak. Posisi kita ada 5 posisi kontrol kita guru ini. Yang pertama apa? Kita ini bayangkan kita ini sebagai penghukum atau sebagai pemantau atau kita ini sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Keempat yaitu kita ini kepada siswa apakah sebagai teman, dan yang kelima yaitu kita sebagai manajer. Selanjutnya Bu. Next, Oke, nah ini Bu contohnya ya. Contoh penerapan 5 posisi kita ini ya, kasus ya, misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara
bendera. Nah, pada saat upacara bendera ini ada penghukuman dan pembuat rasa bersalah. Jadi kalau kita penghukum ya ibu bapak, kita pasti menyuruh anak itu untuk hormat pada bendera pada selama 1 jam. Ya, itu berupa hukuman. Selain itu banyak Bu ya, contohnya misalnya tadi, misal anak-anak yang tidak pakai atribut, anak-anak disuruh bersihkan WC, atau anak-anak disuruh lari keliling lapangan atau push up, itu berupa hukuman. Sedangkan kalau pembuat rasa bersalah itu ibu, kita sebagai manajer atau sebagai teman ya ibu, kita harus berkata seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi kita itu ibu bapak, kita itu disuruh membuat anak itu merasa bersalah, ya. Tidak boleh kita untuk menghukum. Kedua, yaitu kasus selanjutnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, di mana kita memposisikan diri kita sebagai teman, ibu bapak ya, kita memposisikan kita ini sebagai teman siswa. Ya, kita misalnya ini ada kata-kata saya, tetapi kan bisa dimodifikasi dengan kata-kata ibu bapak sendiri ya. Misal, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi seandainya pada saat kita kegiatan upacara, mulai saat ini Bu Bapak, kita mulai menggunakan institusi ini ya, memposisikan diri kita sebagai atau teman, sebagai pemantau, atau sebagai penghukum ya. Kita harus tahu dulu kita ini sebagai apa. Yang keempat itu kita sebagai pemantau, di mana kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, sebagai pemantau ini bukan sebagai penghukum ibu bapak ya, tetapi dia memberikan solusi. Ya, betul sekali. Selanjutnya di sini mungkin ini sebagai manajer. Manajer itu kalau di instansi kita yaitu kepala sekolah. Bisa ibu bapak kita memposisikan diri kita ini sebagai manajer. Bukan berarti kita ini manajer sebagai kepala sekolah, tidak. Tetapi kita ini sebagai manajer pembelajaran pada anak kita. Misalnya di kelas ya, kita memposisikan diri kita ini sebagai pemimpin ya, pemimpin. Misal contohnya pada kalimat saya buat yaitu, apakah kamu tahu kesalahan kamu ya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu salah satu contoh kalimat untuk sebagai seorang manajer. Oke, selanjutnya ibu bapak, di sini ada saya pertanyaan ya. Mungkin posisi kontrol apakah aku ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalimat ini adalah kalimat apa? Kita sebagai penghukum, apa sebagai teman, apa sebagai pemberi rasa bersalah, atau sebagai manajer. Nah, ini kita tentu kita ini adalah bisa kan ibu bapak membedakan bahwa ini adalah contoh daripada kalimat untuk memberi rasa bersalah. Oke, selanjutnya. Oh ya, oke, posisi selanjutnya ibu. Posisi apakah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut bapak ibu ini kalimat untuk sebagai apa kita? Ini kalau kamu tidak pernah melakukannya dengan baik, misalnya ibu bapak ya, kamu tidak pernah melakukan ini dengan baik, berarti ini mengejas ibu ya, jas berarti ini berupa hukuman ya, atau kita itu merendahkan ya, merendahkan itu sebenarnya masuk ke dalam hukuman ibu bapak. Iya, karena secara langsung ibu bapak, hukuman itu bukan hanya sekedar hukuman fisik, tetapi psikolog kita juga, anak-anak juga termasuk daripada hukuman. Mental anak jadi lemah dengan kita merendahkan, atau kamu itu tidak pernah menyelesaikan tugas yang saya kasih. Berarti itu kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Nah, jadi ke depan ibu bapak kita mungkin sudah bisa membedakan kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita itu sebagai apa. Selanjutnya misalnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi pada kalimat ini sepertinya lebih dekat kepada sebagai
Teman apa pemberi rasa bersalah Ibu Bapak? Kayaknya ini lebih dekat kepada sebagai teman. Kita merangkul anak, ya. Nah, apa nak rencana kita selanjutnya untuk kita menyelesaikan masalah? Misalnya anak ini tidak membawa atribut sekolah tadi. Nah, kita dekati, apa sih rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita tanya solusi. Kita mencari solusi. Arti ini adalah merupakan tindakan yang kita memposisikan diri kita ini sebagai apa? Sebagai teman. Oke Bu, selanjutnya. Nah, kalau yang ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Berarti dia tadi memohon ya. Berarti dia tadi kan memberikan supaya anak ini sadar. Berarti kita tadi memberi rasa bersalah kepada anak. Ya, oke Bu, selanjutnya Bu. Masih ada ya contohnya yang misalnya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kalimat apa Ibu Bapak? Penghukum atau apa? Berarti kalau kalimat ini tepat ya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Berarti ini sudah mengejar anak, ya? Atau ini lebih tepat merasa bersalah. Kalau menurut Bapak ini lebih tepat yang merasa bersalah atau sebagai penghukum? Sepertinya ini tepatnya lebih merasa bersalah. Jadi membuat anak itu, kamu nak tidak pernah dapat nilai bagus, bisa seperti itu ya, tidak mengerjakan tugas. Jadi dia membuat anak ini merasa bersalah. Jadi jangan sampai anak ini jatuh ataupun ini, jadi anak ini dikasih tahu dengan cara misalnya dipanggil ke ruangan BP. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Ya Ibu Bapak sudah tahu kan apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada pembedanya Ibu Bapak. Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas yang namanya peraturan berarti ditentukan, ya. Berarti kita tidak melibatkan siswa. Tetapi kalau yang namanya keyakinan kelas, Ibu Bapak, itu kita sudah melibatkan siswa. Jadi pada saat kita menentukan keyakinan kelas, ya, itu harusnya kita melibatkan siswa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita membentuk, ya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita itu bersifat abstrak, ya, berupa pertanyaan universal. Sudah itu dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya sedikit saja agar mudah diingat. Salah satunya keyakinan kelas ini, siswa kelas tidak boleh kotor. Salah satunya itu kan, keyakinan kelas itu sama seperti kesepakatan kelas Ibu Bapak ya. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterangkan. Jadi kalau seandainya kondisi kita di pegunungan atau ini, kita itu menyepakati kelas kita masuk jam 6.00 misal. Padahal kita tidak sesuai dengan lingkungan kita ya. Untuk manjat ke gunung misalnya gitu, naiknya itu butuh waktu. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan jam. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi jangan hanya kita yang menentukan ya. Kita ini sebagai guru itu sebagai pasir. Jadi kita sebagai pasir, anak-anak ini kita libatkan. Jangan hanya kita yang menentukannya. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya. Nah, di sini Ibu Bapak ada yang namanya segitiga restitusi, ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, Bu. Yang selanjutnya ini tadi Bu, restitusi tadi Bu ya, bagiannya adalah menstabilkan identitas. Nah, di mana ini kita sebagai guru kita harus bisa menstabilkan identitas. Ya, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, Bapak juga pernah melakukan ini kalimat-kalimat saat kita misalnya kita melakukan menstabilkan identitas tadi Ibu ya. Ini salah satu contoh kalimatnya saja. Nanti kalau seandainya Ibu Bapak bisa mengaplikasikannya ya secara langsung dengan kalimat-kalimat yang bukan mencontoh yang ini, tapi bisa membedakan mana itu kalimat yang menstabilkan identitas ya atau yang meyakini ya. Nanti ada selanjutnya Bu. Next. Ya, ini memvalidasi ya. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah identitas ya.
Yang kedua yaitu validasi, yang ketiga akan keyakinan kelas ya. Menanyakan keyakinan yang ketiganya. Oke, yang kedua tadi Bu. Ya, yang ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, contoh kalimatnya ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misalnya ada siswa yang mengambil barang temannya, Ibu Bapak ya. Misalnya contohnya kasus ada siswa yang mengambil barang temannya. Nah, kita harus menggunakan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, memvalidasi, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tadi kembali ke keyakinan ke kelas. Bagaimana? Nah, kan kita sudah sepakat bahwa kita sudah tidak boleh mengambil barang teman lain. Itu salah satu contoh kalimat daripada kasus anak yang mencuri. Tapi kita tidak boleh ngomong ke anak itu kamu mencuri, tidak boleh. Itu mengejas namanya Ibu Bapak ya. Jadi kita harus mencari kalimat-kalimat di mana kalimat itu tidak menyakiti anak. Oke, selanjutnya yaitu next Bu. Menanyakan keyakinan. Ini contoh kalimat yang saya buat. Apa keyakinan kelas kita, Nak? Ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi kita ada kalimat yang tidak menjatuhkan anak. Yang selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini bagus Bu diterapkan di kelas kita Bu. Oke, selanjutnya. Bisa. Oke, itulah Bapak Ibu sekalian pemaparan dari saya ya. Sebelumnya Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan, boleh? Yang ingin ditanyakan, silakan Ibu Bapak kita diskusi bersama, masih ada waktunya. Ya, oke, boleh Bu Hayati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Hendriadi. Saya tertarik dengan tadi kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas itu dengan budaya positif. Berarti kalau positif kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, yang negatif itu contohnya jangan, misalnya seperti itu. Bagaimana? Karena itu tidak boleh kita menggunakan yang positif. Jadi kalau negatif jangan di situ, jangan dibuang di mana itu. Tolong contoh yang seperti itu Pak Hen, sedikit saja. Oke, terima kasih atas pertanyaan Ibu Hayati. Mungkin ini kita solusi sama-sama Ibu Bapak ya. Tadi kan Ibu kita sudah membahas masalah keyakinan kelas. Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi, mengapa anak tadi melanggar? Ya, kita tidak boleh Ibu Bapak mengejas anak itu dengan kata-kata yang kasar. Jadi kita kembalikan keyakinan kelas kita. Makanya kita itu disuruh untuk membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu sudah ditentukan kita dan siswa, bukan hanya kita, ya. Jadi siswa itu tadi tidak bisa menolak Ibu, ya. Jadi seandainya tadi ditanya apa yang ini, kita tinggal mengembalikan kepada anak, bagaimana anak, ini kan kita sudah ada keyakinan kelas, apa yang anak lakukan, apakah yang anak lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, ya, dengan kata-kata seperti itu. Jadi Ibu Bapak, ini keyakinan kelas ini sudah menjadi suatu andalan kita. Jadi untuk memperbaiki kesalahan anak tadi, kita kembalikan keyakinan kelas kita tadi, di mana kita bisa menanyakan, kan kita udah ada keyakinan kelas di poin berapa Nak keyakinan kelas tadi gitu. Jadi anak tadi merasa, oh iya, kita sebagai guru tadi ada 5 kontrol tadi Bu. Yang pertama apa? Yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai pemantau. Yang keempat, kita sebagai teman. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Nah, kita tinggal menentukan diri kita ini mau di posisi mana, ya. Yang paling tidak boleh itu yaitu kita ketika kita saat memposisikan diri kita ini sebagai penghukum, ya. Tidak boleh Bu Bapak, ya. Kalau seandainya selama ini pembiasaan diri kita bukan sama-sama menggurui, bukan Bu ya. Kita sama-sama belajar dari restitusi ini tadi.
bahwasanya kita selama ini memposisikan diri saya ini sebagai apa sih? Yang selama ini saya mengakui juga, saya juga sebagai penghukum. Ibu Bapak, tapi setelah saya belajar mengikuti kegiatan-kegiatan CGP ini, banyak sekali manfaatnya Ibu Bapak untuk diimplementasikan di kelas dan dibagikan dengan teman-teman sekalian. Jadi yang perlu kita pahami yaitu kita ini memposisikan diri kita ini sebagai apa. Yang terbaik itu kita memposisikan diri kita ini adalah sebagai teman, sebagai rasa bersalah, ya boleh Ibu Bapak. Dan memposisikan diri kita ini sebagai seorang manajer. Bukan berarti kita manajer mau jadi kepala sekolah, tidak. Tetapi manajer di dalam kelas kita, sebagai pemimpin di dalam kelas kita. Oke, yang lain Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya. Baiklah, Pak Hendriadi, sedikit saya bertanya sekaligus minta masukannya ya. Misalnya seperti ini, kita sering ya menghadapi anak-anak pas upacara kayak tadi Pak Hendri contohkan, nggak menggunakan atribut lengkap. Senin ini sudah kita hukum dengan membuat barisan sendiri, berarti kita menegur secara halus saja kan. Nah, Senin depan seandainya anak itu lagi yang tidak lengkap atributnya, nah dalam posisi kita menjadi 5 posisi guru tadi, seandainya kita sudah melakukan semua ya, mulai pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, ternyata tetap tidak ada perubahan. Bolehkah kita sebagai seorang guru melibatkan wali murid untuk memecahkan atau mencari solusi untuk anak tadi gitu. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Ibu. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya Ibu Bapak sekalian. Di sini Ibu Enda menanyakan posisi kita sebagai guru ini sebagai apa dengan kondisi kasus yang saya jelaskan tadi. Misalnya ada siswa yang selama ini sudah sering kali berulang-ulang kali Bu Bapak ya, berulang-ulang kali melakukan kesalahan misalnya tanpa menggunakan atribut. Bu Enda tadi memilih apa? Memilih melibatkan ya, memilih melibatkan wali murid Ibu Bapak ya. Nah, jadi kalau menurut saya Ibu Enda ini sudah cukup bagus karena Ibu Enda itu memposisikan diri Ibu sebagai seorang manajer. Dimana kan kita seorang manajer atau pemimpin, kita harus mencari solusi. Nah, dengan cara kita mencari solusi, memanggil orang tuanya, memanggil anaknya, itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum atau bukan? Bukan. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Itu sudah tepat sekali, Bu. Jadi seandainya nanti ada anak yang melakukan kesalahan dengan berulang-ulang, jangan kita menggunakan hukuman. Karena kita tidak boleh menghukum anak, tetapi kita mencari solusi dengan yang keempat tadi Bu ya. Misalnya kita bisa menggunakan anak itu merasa bersalah ya, dipanggil anaknya, kita buat, kenapa nak tidak pakai atribut, nanti kan kamu kalau misal tidak pakai topi nanti kamu pada saat upacara kepanasan, gini kan nggak enak juga dilihat teman-temannya kalau kamu tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. Kamu sudah punya atau belum? Kita tanyakan apa alasan anak ini tidak menggunakan atribut tadi. Bisa jadi Bu Bapak dia tidak menggunakan atribut tadi karena dia memang belum punya atau tidak mampu untuk membelinya. Jadi kita tidak boleh Ibu Bapak mengejas anak itu, misalnya kamu kenapa tidak bawa ini? Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita ke depan Ibu Bapak sekalian sama-sama memperbaiki diri kita sebagai seorang pendidik ya. Di sini saya berdiri bukan berarti saya sudah baik ya, tetapi kita sama-sama belajar ya untuk menjadikan diri kita ini bagaimana sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru tadi kita bisa mampu memposisikan 5 daripada posisi kontrol guru ini. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya rasa tidak ada lagi yang ingin bertanya. Sebelum saya mengakhiri daripada pembelajaran hari ini, saya punya ice breaking Ibu Bapak ya. Sekali untuk Ibu Bapak silakan untuk berdiri sekalian. Oke. Di sini Ibu Bapak untuk menyemangati ya, saya punya ice breaking ini. Saya nyanyian satu ditambah satu sama dengan 2 ya. Oke Bu Bapak ya.
tapi dengan gerakan ya, yang lain digoyangkannya Bu ya. Misal gini, tangannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8 ya. Jadi 8-nya digoyang betul ya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke Bu Bapak ya, sekali lagi ya. Oke, bisa ya. Untuk penutup ya. Biasanya ice breaking ini di awal Ibu Bapak. Tapi saya biar Ibu Bapak tetap semangat di akhir, saya buat di akhir saja. Oke, paham? Oke, selanjutnya. Oke, kita mulai sama-sama. Suaranya dibesarkan Ibu Bapak ya. Oke, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, semangat Ibu Bapak ya sekali ya. Oke, baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Itulah teman-teman sekalian pemaparan dari teman kita Pak Hendriyadi masalah kontrol positif. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.